demografi pengelola usaha pertanian seperti jenis kelamin, umur, dan pendidikan, serta informasi lahan pertanian seperti luas lahan menurut jenis lahan, jenis kepemilikan, dan jenis irigasi. Selain itu, juga diperoleh beragam informasi lainnya. Ya. Informasi yang baru pertama kali dihasilkan pada sensus pertanian kali ini adalah penerapan agroforestry, penerapan perhutanan sosial, petani milenial, klasifikasi urban farming, juga mendukung indikator SDGs terutama di poin 231 dan 5A1, serta petani skala kecil atau biasa dikenal sebagai small scale food producer. Sementara itu, Bapak Ibu, informasi rinci pada setiap subsektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsektor perkebunan diperoleh informasi berupa jenis tanaman dan jumlah pohon, luas tanam dan luas panen, dan seterusnya. Yang kedua, pada subsektor peternakan diperoleh informasi berupa jenis ternak, populasi ternak menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dan seterusnya. Ketiga, pada subsektor kehutanan diperoleh informasi berupa jenis tanaman, jumlah tanaman, volume, dan nilai produksi. Kemudian untuk subsektor perikanan diperoleh informasi berupa keberadaan usaha pertanian, jenis ikan yang dibudidayakan, luas baku wadah budidaya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pada subsektor jasa pertanian diperoleh informasi berupa jenis kegiatan dan nilai produksi. Sahabat data sekalian, kita memasuki penyampaian hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023, di mana diseminasi hasil pencacahan lengkap ST 2023 dilakukan dalam 2 tahap. Hari ini adalah tahap yang pertama. Pada tahap ini yang didiseminasikan adalah usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian, demografi pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai gurem, petani milenial, urban farming, penggunaan pupuk dan komoditas. Dan insya Allah nanti pada tahap kedua akan dilaksanakan rilis yang sama pada tanggal 15 April 2023. Insya Allah kita bisa sampai pada tahap kedua, di mana BPS akan merilis data lengkap dan data rinci lainnya untuk melengkapi rilis pada tahap pertama ini. Sahabat data, indikator pertama yang akan kami sampaikan adalah jumlah unit usaha pertanian. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST 2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Aceh tahun 2023 sebanyak 826.176 unit, di mana ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan 3,99%. Kemudian jenis usaha pertanian yang paling banyak berupa UTP sebanyak 825.798 unit atau sekitar 99,9%, sedangkan UPB sebanyak 105 unit sebesar 0,01% dan UTL sebanyak 233 unit atau 0,03%. Kemudian Bapak Ibu, para sahabat data, berikutnya adalah jumlah usaha pertanian jika dilihat menurut subsektor. UTP mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, di mana UTP terbanyak terdapat di subsektor tanaman pangan, yaitu mencapai 465.507 unit usaha. UPB terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yaitu mencapai 85 unit usaha. Sementara itu, untuk usaha pertanian lainnya, UTL terbanyak terdapat di subsektor hortikultura, yakni mencapai 129 unit usaha. Bapak Ibu, dari data yang tercatat, UTP terbanyak di Provinsi Aceh terdapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebanyak 131.198 unit usaha atau mencakup 15,89%
dari total UTP yang ada di Provinsi Aceh. Sementara itu, UTP yang paling sedikit terdapat di Kota Banda Aceh sebanyak 2.369 unit usaha atau mencakup 0,29% dari total UTP di Provinsi Aceh. Berikutnya, jumlah UTP urban farming di Provinsi Aceh adalah sebanyak 188 unit usaha. Kemudian untuk UTP urban farming paling banyak terdapat di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 35 unit atau mencakup 18,62% dari total urban farming di Provinsi Aceh. UTP urban farming paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 1 unit usaha atau hanya mencakup 0,53% dari total urban farming di Provinsi Aceh. Adapun di Kota Sebulu Salam tidak terdapat UTP urban farming. Selanjutnya, ada komposisi petani berdasarkan umur. Di Provinsi Aceh, petani didominasi oleh kelompok umur 45 sampai 54 tahun sebanyak 27,85%. Jika dilihat menurut generasi X mendominasi sebaran petani di Provinsi Aceh, yaitu sebanyak 42,60%. Kemudian diikuti oleh generasi milenial, yakni sebanyak 32,15%. Sahabat data, dari hasil ST 2023 juga diperoleh data sebaran petani menurut penggunaan alat dan mesin pertanian. Dari total petani di Provinsi Aceh, sebanyak 797.962 orang, 65,06% atau 519,13 ribu petani menggunakan Alsintan modern atau teknologi digital. Dan sekitar 75% dari jumlah tersebut berusia lebih dari 39 tahun. Kemudian 26,23% berusia 19 sampai 29 tahun atau termasuk petani milenial. Sedangkan 0,05% sisanya berusia kurang dari 19 tahun. Selanjutnya adalah jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP, ya, di mana jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 787.954 rumah tangga atau naik 22,19% dibanding tahun 2013. Namun, jumlah rata-rata UTP di setiap RTUP mengalami penurunan dari 1,23 menjadi 1,04. Meski jumlah rumah tangga usaha pertanian secara agregat mengalami peningkatan, RTUP pada semua subsektor mengalami penurunan selama kurun waktu 10 tahun kecuali subsektor tanaman pangan naik sebesar 6,14%. Penurunan terbesar RTUP secara absolut terjadi pada subsektor peternakan dan subsektor perkebunan dengan penurunan masing-masing sebesar 74,87 ribu unit atau 29,46% dan 21,6 ribu unit atau setara dengan 5,56% dalam 10 tahun terakhir. Berikutnya, mengenai indikator RTUP Gurem. Rumah tangga usaha pertanian Gurem adalah rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan kurang dari setengah hektar. Pada tahun 2023 terdapat 444.159 RTUP Gurem atau setara dengan 57,68% dari total RTUP di Provinsi Aceh. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 60,50%. Ini menjadi perhatian kita bersama tentunya. Wilayah dengan jumlah RTUP Gurem terbanyak di Provinsi Aceh tercatat di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian mengenai sebaran UPB di kabupaten kota, dari 105 unit UPB di Provinsi Aceh tahun 2023,
30 unit atau 28,57% terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya kabupaten kota dengan jumlah UPB terbanyak kedua dan ketiga masing-masing Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Nagan Raya. UPB paling sedikit terdapat di Kabupaten Pidi dan Aceh Tengah dengan jumlah 1 unit UPB atau 0,90% dari UPB di Provinsi Aceh. Sementara itu di Kabupaten Aceh Tenggara, Pidi, Gayo Lues, Bener Meriah, Sabang, dan Lok Sumawe tidak terdapat UPB. Selanjutnya sebaran UTL di Kabupaten Kota dari 273 UTL di Provinsi Aceh tahun 2023 ada sebanyak 64 unit ya, atau setara dengan 24,91% terdapat di Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya Kabupaten Kota dengan jumlah UTL terbanyak kedua dan ketiga diduduki oleh Kabupaten Pidi Jaya dan Kabupaten Aceh Barat Daya yang masing-masing sebanyak 38 unit dan 34 unit. UTL paling sedikit terdapat di Kabupaten Semelu, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Nagan Raya. Sementara itu, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat, Pidi, dan Lok Sumawe tidak terdapat UPB. Bapak Ibu, 10 komoditas terbanyak yang diusahakan oleh UTP di Provinsi Aceh secara berurutan adalah padi sawah hibrida, kelapa sawit, padi sawah hibrida, ayam kampung biasa, kopi, pinang, sapi potong, kelapa, cabai rawit, dan alpukat. 10 komoditas tersebut berasal dari 4 subsektor, yaitu tanaman pangan berupa padi sawah hibrida dan padi sawah hibrida, peternakan berupa ayam kampung biasa dan sapi potong, perkebunan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa, dan hortikultura berupa cabai rawit dan alpukat. Sementara itu, komoditas yang paling banyak diusahakan dari subsektor perikanan adalah bandeng air payau. Sedangkan komoditas paling banyak diusahakan dari subsektor kehutanan adalah pinus. Sahabat data, desiminasi hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap 1 ini bersamaan juga kita sajikan dalam bentuk leaflet, booklet, di mana Bapak Ibu bisa mengakses di BPS Provinsi Aceh. Atau seluruh produk desiminasi tersebut dapat diakses melalui situs sensus.bps.go.id. Jadi ada dua bentuk publisitas, baik secara online, digital maupun secara fisik, dan Bapak Ibu silakan untuk mendapatkan atau mengakses di BPS Provinsi Aceh tanpa dipungut biaya apapun. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kami telah menyampaikan beberapa data berkaitan dengan hasil sensus pertanian 2023 tahap pertama, dan penyampaian ini merupakan komitmen kami terus untuk mengawal penyediaan data yang berkualitas, sekaligus juga berkolaborasi dengan banyak pihak memberikan insight dari berbagai data yang kami sajikan, dan mudah-mudahan ini dapat memberikan semacam rekomendasi, sinyal bagi para pengguna data, terutama pemerintah daerah dalam mengawal perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan. Akhir kata, bila ada yang kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.